Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usia dan saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Jadi apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yaitu Soekarno, Hidayah, Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan yang juga satu terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul jam 3 subuh. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang Pasifik. Kemudian apa sih tujuan Rengas Dengklok itu? Rengas Dengklok mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk membuat Soekarno dan Hatta supaya segera menyampaikan proklamasi kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut harus segera dilakukan karena saat itu lagi ada terjadi kekosongan kekuasaan akibat menyerahnya pihak Jepang pada sekutu. Untuk menjauhkan dua tokoh besar bangsa Indonesia yakni Soekarno dan Hatta dari pengaruh pihak Jepang. Yang ketiga, untuk menjadikan proklamasi sebagai bukti perjuangan bangsa Indonesia setelah dijajah dalam waktu yang lama, sehingga harus segera dirumuskan lalu diproklamasikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, supaya Indonesia tidak jatuh ke pihak sekutu karena ada kekosongan tersebut. Nah, ini adalah timeline simpel tentang peristiwa Rengas Dengklok yang dimulai dari 1944 sampai dengan 17 Agustus 1945. Nah, pada tahun 1944, tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terlihat. Amerika Serikat mampu mendesak Angkatan Laut Jepang di kawasan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut membuat Jenderal Tsuneki Kalso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada bulan September 1944. Kemudian Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dikarenakan Hiroshima adalah kota militer Jepang, dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 karena Nagasaki adalah kota pusat ekonomi. Ledakan bom atom menyebabkan kondisi Jepang lalu lantas sehingga Jepang tidak lagi mampu untuk berperang. Akibat dari peristiwa pengembangan tersebut, kondisi politik dan ekonomi Jepang khususnya lumpuh. Hal tersebut akhirnya memaksa pihak Jepang untuk menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu pada 14 Agustus 1945. Dengan adanya Jepang menyerah tanpa syarat, itu juga berpengaruh pada bangsa Indonesia yang berupa kekosongan kekuasaan, karena Indonesia sebelumnya dijajah oleh pihak Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar di radio bahwa Jepang menyerah dari sekutunya dalam Perang Pasifik. Sultan Syahrir segera menemui Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Setelah mendengar berita tersebut, mereka langsung menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sana, para golongan muda menunjuk Sultan Syahrir sebagai perwakilan golongan muda dan meminta supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 hari, para golongan muda bersama salah satu anggota PK berhasil menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke wilayah Rengas Dengklok. Tidak hanya dua tokoh besar tersebut, tetapi golongan muda juga membawa istri Bung Karno, Fatmawati dan putra Guntur. Di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta dijaga oleh komandan Kopti PK, yakni Sudanco Subena. Di sana para golongan muda berusaha meyakinkan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena mumpung sedang ada
kekosongan kekuasaan. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang. Kenapa Laksamana Maeda, seorang kepala Angkatan Laut Jepang yang mengizinkan rumahnya untuk dijadikan markas dalam penyusunan teks proklamasi? Karena Laksamana Maeda kebetulan dekat dengan para pemuda Indonesia dan bersahabat dengan Ahmad Subarjo. Selain itu, Laksamana Maeda sangat bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Kemudian Ahmad Subarjo menyusul Soekarno dan Hatta menuju Rengas Dengklok karena khawatir dengan keselamatan mereka. Selanjutnya terjadi perdebatan sengit antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perdebatan antara golongan tua dan golongan muda berakhir ketika golongan tua bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian proklamasi pun dibacakan pada pukul 10 WIB di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini memiliki makna tersendiri bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok tidak hanya menjadi nama bagi sebuah tempat, melainkan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda pun harus tetap melestarikan sejarah ini. Nah, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.